Ini penting calon kiai, calon syuriah harus paham seperti ini. Tidak hanya fikih, tapi thariqatul istinbat, thariqatul istidlal harus paham betul, dikuasai oleh para kiai kalau betul-betul ingin mempertahankan tafaqquh fid din, ta'ammuk fid din, ta'alimid din, betul-betul menguasai agama. Kalau sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. 62 kali perintah sholat. Tapi Quran tidak menyebutkan berapa kali sholat itu. Ada nggak di Quran? Adik-adik, anak-anak, ada nggak di Quran itu? Sholat itu 5 kali. Ada nggak? Nggak pernah baca Quran nih, kelihatan nggak bisa jawab. Qurannya. Tidak ada di Quran penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada itu. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, saya masih menyaksikan betapa pesantren di mana-mana semakin maju, semakin berkembang pesat sebagai lembaga pendidikan, pengkaderan untuk generasi muda muslim yang akan menerima estafet dari para kiai sepuh melanjutkan perjuangan Islam di bumi Indonesia dengan bakal ilmu yang sangat cukup. Ilmu yang sangat cukup dan akhlak yang mulia. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh di ta'alim Islam ala sunnati wal jamaah, lil akhlaqil karimah, al-hisnul hasin lil wataniyah, kebangsaan, nasionalisme itu ada di pesantren, terutama pesantren NU terutama. Saya nggak tahu kalau pesantren yang bukan NU. Kalau pesantren NU pasti yang diberikan kepada santri oleh kiainya, satu, memperjuangkan Islam, Ahlussunnah Jamaah, dan dua, memperkokoh, memperkuat hubbul waton, watoniyah, semangat nasionalisme yang telah kita warisi dari Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbullah. Oleh karena itu, semakin maju pesan NU, insyaallah negara Indonesia tidak akan bubar ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Asal pesantren tetap berjuang maju, mengkader generasi-generasi muda seterusnya sampai menerima estafet dari generasi tua, akan melanjutkan semangat ruhuddin dan ruhul wataniyah, spirit agama dan spirit nasionalis. Inilah pesantren. Oleh karena itu, luar biasa pesantren Raudhatul Mubtadi'in ini mengwisuda sekitar berapa? 700 santri yang insya Allah akan menjadi tokoh masyarakat, mendidik masyarakat, akan berguna untuk bangsa dan negara Indonesia, insya Allah. Di pesantren ada 4 metode yang tidak ada di luar pesantren. Pertama, manhajut ta'lim, metode transfer of knowledge, pengajaran. Di pesantren, kiai dan guru memberikan ilmunya kepada santri 24 jam. Agar otaknya para santri menjadi cerdas, menjadi intelek, berilmu pengetahuan. Namanya manhajut ta'lim. Bahkan banyak sekali ilmu agama yang tidak ada di luar pesantren, di pesantren ada. Seperti usul fiqh. Di luar pesantren
hanya diajarkan sekilas. Tapi di pesantren sangat detail dan sangat mendalam. Alhamdulillah di pondok sini ada ahli usul fikih, doktor keluaran Maroko, Ananda Dr. Nasrullah Afandi. Itu bapaknya Kiai Afandi, alumni Tabak Beras. Kakeknya Kiai Abdul Mu'in, alumni Babakan Ciwaringin. Pamannya sekelas dengan saya di Lirboyo dan di Mekah. Maka Ananda Nasrullah ini harus betul-betul menyampaikan ta'lim dengan ta'ammuk wa tafaqquh fi usul fiqh wa maqasid syariah. Insyaallah santri akan berkualitas, tidak hanya memahami fikih tapi memahami thariqatul istinbat, thariqatul istidlal menurut usul fikih Imam Syafi'i. Harus dikaji dengan mendalam. Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza yang sekarang lagi digempur oleh Israel itu, di kota kelahirannya Imam Syafi'i. Wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Jadi usia Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Usianya pendek tapi jembar barokah. Ada orang usianya panjang tapi sempit. Gak ada faedahnya kecuali pilkada suara satu lumayan lah. Kalau Imam Syafi'i 54 tahun usianya meninggalkan warisan gagasan yang sangat cemerlang, yaitu ilmu usulul fiqh. Ceritanya ada seorang gubernur Mawaro An-Nahr, gubernur Transoksania, Afghanistan, Uzbekistan, sekitar itu. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Suratnya dibuka, dibaca. Beliau bertanya, gubernur bertanya, "Ya Syekh, ya Imam, bagaimana caranya memahami syariat Islam dengan benar?" Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat membalas pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itu surat Ar-Risalah yang sekarang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Diajarkan nggak di sini? Nasrullah diajarkan nggak di sini? Diajarkan. Itu suratnya Imam Syafi'i, maka namanya Ar-Risalah kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya gimana isinya? Jadi singkat saja. Kalau nggak singkat 2 tahun, 4 semester kalau nggak singkat. Kalau gubernur ingin mengerti syariat Islam dengan benar, maka yang pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu tipe, tapi berbagai macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, seperti Qul huwallahu ahad. Gak usah ditakwil, gak usah ditafsir. Katakanlah Allah Maha Satu. Dah namanya muhkamah. Ada ayat mutasyabihah yang remeng-remeng, yang harus tafsiri. Contoh, aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu senggolan, batal wudunya. Senggolan itu apa? Imam Syafi'i mengatakan ya senggolan. Amdan au bila amad, syahwatan au bidun syahwah. Senggolan sengaja atau enggak sengaja, dengan syahwat atau enggak dengan syahwat, batal wudunya. Syafi'i. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kalau saling menyenggol, saling memeluk, saling merangkul, batal. Kalau enggak saling merangkul, enggak batal. Kalau Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, enggak batal. Asalkan tidak yang satu, baru batal yang satu. Ngerti yang satu kan? Ngerti yang satu? Masih muda udah ngerti masa.
Yang tua yang ngerti ya. Yang anak santri belum ngerti ya. Kalau yang satu baru batal. Itu menurut Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah. Mutlak, absolut. Ada ayat muqayyadah. Tidak mutlak. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik. Pak, namanya muqayyadah. Wajib taat pada Allah dan Rasulullah namanya mutlaqah. Yang muqayyadah wajib taat pada pemerintah selama pemerintahnya baik, wajib taat. Kalau tidak boleh taat. Yang ketiga, ada ayat hakiki, ada majazi, ada realistis, ada metaforis. Yang metafor, yadullah fauqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah enggak punya tangan. Qudratullah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di hari kiamat malaikat berbaris, Tuhanmu datang, bukan Tuhan yang datang. Perintahnya yang datang. Wa jaa rabbik. Namanya metafor. Ini berbagai ayat seperti itu. Ada lagi ayat ammah, ayat khassah. Ayat ammah umum, aqimus shalah. Wajib sholat, umum itu. Kapan saja, di mana saja, siapa saja. Tapi kalau khusus, wajib perang. Wajib perang itu perintah. Tapi kalau lagi perang, kalau nggak lagi perang, nggak ada perintah perang. Tiba-tiba gereja dibom, nggak ada itu perintah itu. Kalau lagi perang, baru wajib kita lawan atau kita perang, siap melawan mereka. Kalau lagi perang. Kalau nggak lagi perang, lagi aman-aman saja. Tidak boleh kita gegabah menyerang gereja, menyerang wihara, pagoda, non-muslim kita bunuh. Gak boleh itu. Wala tasubbul ladzina min dunillah fa yasubbul adban bighairi ilm. Kamu jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena saya, kata Allah, menciptakan budaya masing-masing, kebanggaan mereka. Orang Kristen punya budayanya sendiri, kebanggaannya sendiri. Orang Hindu, Buddha punya kebanggaan sendiri. Kita pun punya kebanggaan sendiri. Tidak boleh saling mencaci maki. Jadi Quran jelas nih, jelas Quran. Jangankan membunuh non-muslim, apalagi membakar gereja. Mencaci maki saja, nggak boleh. Jelas sekali. Ada ayat nasikhah dan mansukhah. Ayat yang mendelit, ayat yang dihapus dan yang menghapus. Ini penting calon kiai, calon syuriah harus paham seperti ini. Tidak hanya fikih, tapi thariqatul istinbat, thariqatul istidlal harus paham betul, dikuasai oleh para kiai kalau betul-betul ingin mempertahankan tafaqquh fid din, ta'ammuk fid din, ta'alimid din, betul-betul menguasai agama. Kalau sudah paham Quran, belum cukup. Harus paham hadis. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. 62 kali perintah sholat. Tapi Quran tidak menyebutkan berapa kali sholat itu. Ada nggak di Quran? Adik-adik, anak-anak, ada nggak di Quran itu? Sholat itu 5 kali. Ada nggak? Gak pernah baca Quran nih, kelihatan gak bisa jawab. Quran ya? Tidak ada di Quran penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada itu. Ada gak? Gak pernah baca Quran nih paling-paling. Baca cuma kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, tahlil itu. Berkat itu sih, masalah berkat itu. Kalau kita baca Quran dengan teliti, tidak akan kita jumpai penjelasan sholat itu yang wajib 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada itu. Segitu pentingnya sholat. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-zuhur, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis. Diwajibkan kepada kamu sekalian
5 kali sholat sehari semalam, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis itu. Hadis pun ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada aziz, ada ahad. Perlu sekali diterangkan pada santri, terutama santri salaf, santri ulama, harus paham ini semuanya. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, Quran hadis saja nggak cukup. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Akal harus dipakai. Akal harus dipakai. Bukan hanya nas. Akal dipakai. Akal ada 2. Akal kolektif rame-rame. Namanya ijma, konsensus, kesepakatan. Ada qauli, ada sukuti. Produk ijma adalah arkanus sholati sab'ata asyar. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul mustata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, dan seterusnya. Rukun sholat ada 17. Itu kesepakatan ulama itu. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 berdiri bagi yang mampu, nomor 4 baca Fatihah. Ini adalah hasil produk ijma'ul ulama. Sudah pegang akal kolektif, ada lagi akal pribadi, individual. Akal satu-satu ulama, namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, dan syi'ri. Yang saya terangkan 2 saja di sini. Yang 7 nanti kalau kecil lagi. Qiyas burhani, qiyas fakta. Sabu-sabu, narkoba, halal apa haram, anak-anak. Ada di Quran? Ada di Qurannya? Inna sabu ada. Di hadis ada hadis. Sabu-sabu haram, heroin, kokain haram, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Menggunakan analogi, qiyas namanya. Namanya apa namanya? Qiyas burhani, qiyas fakta. Hada muskir, ini barang memabukkan, namanya premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap yang memabukkan masuk kategori khamr, namanya premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya legal statement. Kesimpulannya, hada haram. Positive conclusion. Paham tidak? Gak paham? Diajari tidak di sini? Ini barang memabukkan. Setiap mabukkan berarti masuk golongan khomer. Sedangkan khomer itu haram. Namanya qaul syarih atau legal statement. Maka ini barang haram. Itu namanya qiyas burhani. Ada qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak itu? Boleh enggak? Enggak boleh. Di Quran enggak ada. Di Quran tidak ada larangan nempeleng ayah ibu. Yang ada, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk ke rumahnya ayah ibu, enggak usah ngomong, tempelin aja gitu. Kalau bentak saja tidak boleh. Kalau ngomong kasar saja haram dengan ayah ibu, lebih-lebih nempeleng. Namanya qiyas aulawi. Wabil aula. Lebih-lebih nempeleng. Inilah ajaran Imam Syafi'i yang diberikan kepada Gubernur Mawaro An-Nahr Abdurrahman Al-Mahdi. Kalau ada yang bilang kita nggak usah taklid pada Syafi'i, pada imam-imam, langsung saja Quran dan hadis. Nah, dia bisa sholat dengan baik dari mana? Yang ngomong begini sholat, sholatnya baik. Dari mana bisanya itu? Dari Quran ada penjelasan sholat, caranya sholat. Dari hadis ada penjelasan caranya sholat dari hadis. Nggak ada. Itu pasti dia ngikut ayahnya, ibunya, kiainya, gurunya, kiainya dari kiainya, dari gurunya, dari kiainya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik bin Anas, Imam Malik dari Imam Rabi'ah, Imam